Hai, kembali bersama gua Ari Rahmadi. Jadi di video kali ini akan sedikit berbeda karena hari ini gua nggak akan ngebahas tentang style atau fashion, karena gua ingin ngebahas tentang cara agar lo bisa menjadi atraktif. Atraktif di sini yang gue maksud adalah secara sikap. Karena menjaga sikap itu sangat penting. Apalagi buat lo yang udah nggak duduk di bangku sekolah lagi, atau lo yang udah kuliah, artinya lo udah mulai dewasa. Menurut gue lo wajib banget untuk memiliki sikap yang atraktif. Karena kalau lo udah kuliah, artinya sebentar lagi lo akan menghadapi dunia profesional. Gak lama lagi, mungkin lo mau bekerja atau mau berbisnis, jadi belajarlah untuk bersikap atraktif. Dan gue bakal share kepada anda semua cara agar lo bisa menjadi atraktif. Gue yakin banget udah banyak yang tahu soal ini. Lo semua tuh udah pada tahu lah gue pastinya. Tapi sayangnya masih banyak yang belum bisa atau belum mampu untuk melakukan hal ini. Ada banyak faktor yang menghambat untuk kita bisa melakukan ini. Dan untuk melakukan ini dibutuhkan kesabaran, konsistensi, dan juga latihan yang banyak, yang sering maksud gue. Apalagi kan di pandemi ini otomatis kita jarang ketemu dengan orang, yang artinya waktu kita untuk latihan, untuk berbicara dengan orang itu sangat minim atau berkurang pada saat pandemi. Anyway, kenapa ini perlu? Karena kalau lo nggak melihat mata orang pada saat berbicara, ya orang tersebut mungkin akan merasa kalau dia tuh nggak dihargain. Karena kalau gue perhatiin, kebanyakan orang sekarang tuh kalau nongkrong, kalau ngobrol itu main handphone meskipun temennya sedang berbicara. Ya gue juga masih lumayan sering melakukan itu, tapi gue ingin mengurangi atau menghilangkan kebiasaan buruk itu. Belajarlah menghargai orang pada saat lo berbicara dengan orang. Kalau orang lagi berbicara tuh, lo lihat matanya, lo paham apa yang dia bicarakan, dan lo respon. Kalau lo perhatiin, di sekitar lo tuh pasti banyak banget orang yang jalan atau berdiri itu dengan postur yang kayak gini nih. Men, no. Sebagai lelaki, lo harus gentle. Gak cuma bersikap dan gak cuma bicara, atau gak cuma soal pengetahuan, tapi lo juga harus memperhatikan gaya berdiri dan gaya jalan lo. Lo gak mesti punya gaya berdiri atau gaya jalan like model profesional, tapi seenggaknya lo tuh gak bungkuk. Busungkan dada lo ketika lo sedang berjalan atau sedang berdiri. Lo bakal kelihatan lebih atraktif, lebih gentleman. Dan gue yakin banyak orang yang menyukai pria seperti itu. Timbang kalau lo jalannya atau berdirinya tuh bungkuk kayak gitu, men, lo jadi kayak orang yang gampang terintimidasi, lo kayak orang lemah. Tapi kalau lo tegap, lo punya tapi kalau lo tegap pada saat lo berdiri atau lo berjalan, lo bakal kelihatan lebih tangguh, lebih kuat, lebih gak gampang untuk dijatuhkan. Yang artinya lo bakal kelihatan jauh lebih atraktif. Mungkin ini nggak berlaku dengan teman nongkrong lo, karena kalau lo nongkrong dengan teman seumuran lo yang notabene lo tuh masih 20-30 tahun, itu sangat banyak atau sangat beragam gaya salaman. Kalau lo ketemu dengan pebisnis atau HRD saat lo ngelamar pekerjaan, atau dengan orang-orang yang di dunia profesional, pastiin kalau lo salaman dengan mereka, lo harus genggam erat tangan mereka. Kalau salaman tuh jangan lo lemes-lemesin, kan? Mungkin lo berpikir kalau salaman dengan tangannya lemes itu menandakan kalau lo tuh sopan. No, di dunia profesional lo bakal diremehin, bakal dijatuhin, bakal dianggap lemah kalau lo cuman salaman kayak gini doang. Karena setahu gua, wanita karir yang memang karirnya itu bagus, yang udah profesional banget, itu kalau salam itu pasti genggam tangannya yang erat. Gue aja kalau ngelamar pekerjaan dan HRD-nya itu perempuan, dia kalau salaman itu erat, men. Ya masa ya kalau lu laki-laki, lu salaman tuh lu lemes-lemesin. Ini adalah sebuah kesalahan yang lumayan banyak orang nggak sadar, tapi orang banyak banget melakukan. Tapi kalau lu nggak ubah itu, lu bakal kelihatan lemah di dunia profesional. Perbanyak wawasan, mau siapapun lo, mau lo tuh seniman yang nggak berkutik di dunia yang mewajibkan lo harus banyak wawasan politik and anything, tapi lo tetap harus perbanyak wawasan. Kayak misalnya aja seniman, lo tetap harus mengikuti politik, lo tetap harus belajar manajemen untuk supaya pekerjaan lo tuh lebih gampang, lebih bisa menghasilkan uang, lebih bisa nge-save uang. Politik juga tetap harus lo ikutin, karena mengikuti politik itu penting, men, siapapun lo. Jadi lo tahu apa yang terjadi di luar sana pada politik, dan pelajarilah sebanyak mungkin apa yang bisa lo pelajarin. Dengan cara mungkin lo bisa banyak ngebaca buku,
buku atau belajar dari media-media lain. Yang jelas lo harus memiliki banyak wawasan agar lo bisa menjadi orang yang atraktif. Kalau lo ngobrol sama orang dan lo banyak nggak taunya, orang bakal nilai lo tuh bodoh. Tapi kalau lo banyak taunya, orang ngomongin ini lo bisa, orang ngomongin itu lo nyambung, trust me, lo bakal atraktif di mata orang. Mungkin sebagian orang nggak setuju soal ini karena ada beberapa orang tuh yang penampilan tuh nanti deh, penampilan tuh nggak penting, penampilan tuh nomor sekian. But di zaman sekarang penampilan itu penting banget untuk lo agar terlihat atraktif. Karena dengan memiliki penampilan yang oke akan mempermudah lo di beberapa situasi, bahkan hampir di semua situasi, termasuk situasi penting like interview, atau lo yang berbisnis, lo mau ketemu dengan partner bisnis atau calon investor atau calon klien lo. Kalau penampilan lo nggak rapi, nggak karuan, penampilan lo tuh acak-acakan, maka itu akan berakibat fatal. Contohnya aja ketika lo mau interview kerja, dimana momen itu mewajibkan lo untuk menguasai skill atau kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Tapi pada saat lo mau dites, lo masuk ke pintu si HRD itu, apakah dia langsung ngetes lo dengan kemampuan dan skill tersebut? No. Yang pertama kali dia lihat adalah penampilan lo. Kalau pada saat itu penampilan lo nggak sesuai dengan prosedur perusahaan, lo nggak rapi, otomatis first impression lo akan hancur. Yang tadinya lo mungkin akan diterima karena kemampuannya lo miliki, tapi dia ilfeel, atau penampilan lo tuh nggak sesuai dengan prosedur perusahaan, maka dia nggak jadi untuk terima lo di perusahaan itu. Begitu juga dengan lo yang mau berbisnis. Kalau lo nemuin calon klien atau calon investor itu dengan baju yang compang-camping, celana pendek doang, padahal mereka datang serapi mungkin untuk nemuin lo, mungkin nggak masalah kalau lo tuh memang mempunyai kemampuan yang bisa membuat perusahaan mereka maju, atau barang yang lo jual kepada calon klien itu emang bener-bener mumpuni, emang bener-bener dia suka. Tapi kalau setengah-setengah, belum lagi penampilan lo kayak gitu, mereka nggak akan yakin dengan lo. Nah, penampilan itu mencerminkan lo tuh niat untuk menemuin mereka. Dan dengan memiliki penampilan yang oke atau rapi, mereka bakal senang untuk ngelihat lo dan berbicara dengan lo. Semua tips yang gua kasih tadi gak bakal bekerja kalau lo gak memiliki kepercayaan diri. Lo gak mesti super pede, men. Tapi seenggaknya lo harus percaya diri. Karena kepercayaan diri itu penting. Mau lo sepintar apapun, kalau lo gak percaya diri, lo gak akan bisa jadi apapun. Kemungkinan lo untuk sukses itu sangat sedikit. Karena orang yang sukses itu memerlukan kepercayaan diri. Untuk public speaking, untuk bicara dengan klien kalau lo pembisnis, untuk berbicara dengan investor, untuk berbicara dengan HRD kalau lo mau bekerja, untuk ngedeketin wanita yang lo sukai. Semua harus lo sertai dengan kepercayaan diri agar lo bisa melakukan itu semua dengan mudah dan gampang. Gua tahu untuk menjadi percaya diri itu nggak mudah. Lo butuh banyak latihan, lo butuh motivasi, lo butuh waktu. Tapi lo tetap harus melakukan itu. Lo tetap harus bisa percaya diri dalam setiap momen di kehidupan lo sehari-hari. Kalau lo nggak percaya diri, yang artinya lo nggak bisa melakukan tips yang kayak gua bilang tadi. Dan yang artinya juga lo nggak akan menjadi seorang yang atraktif atau menjadi gentle. Oke, gue rasa cukup pembahasan gue di video kali ini. Gue harap video ini bakal berguna untuk banyak orang, seenggaknya untuk lo yang nonton. Kalau emang lo nggak setuju dengan pendapat gue yang gue sharing barusan, lo bisa komen di kolom komentar, atau lo bisa dislike video ini. Tapi kalau lo suka dengan video ini, lo boleh like video ini, komen, dan subscribe. Kalau lo belum subscribe, gue menyampaikan ini bukan berarti gue orang yang atraktif, but gue mempelajari gimana caranya agar atraktif, dan gue bagikan kepada kalian. Kalau gue belum tentu berhasil untuk melakukan apa yang gue share barusan, tapi mungkin aja lo bisa berhasil untuk melakukannya atau mewujudkannya. Oke, sekian dulu video gue hari ini. Gue Ari Ramadi. I will see you soon and goodbye.